Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evi Nurdiana dari SDKIP PGRI Bangala, Prodi PGSD. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang artikel yang saya buat, yaitu mengenai perkembangan kognitif anak 7-11 tahun dan implementasi dalam kegiatan mengajar dan belajar. Baik, saya akan mengulas terlebih dahulu pada pembahasan di latar belakang. Di latar belakang artikel yang saya buat yaitu mengingat anak usia sekolah dasar belum memiliki kematangan dalam berpikir. Anak memiliki keterbatasan dalam memilih dan dipilih sesuatu. Contohnya, anak belum bisa menentukan mana yang positif, mana yang negatif, dan mana yang benar dan mana yang baik. Salah satu aspek yang sangat penting untuk diketahui dan dipahami untuk perkembangan anak sekolah dasar yaitu adalah salah satunya yaitu aspek kognitif, di mana perkembangan kognitif merupakan suatu perkembangan yang sangat konkret, yaitu kaitan dengan kemampuan berpikir seperti kemampuan menalar, mengingat, menghafal, dan kemampuan dalam memecahkan masalah. Perkembangan kognitif anak berpengaruh pada emosional anak dan perkembangan mental, serta kemampuan berbahasa. Sikap dan tindakan anak juga berkaitan dengan kemampuan berpikir anak, sehingga perkembangan kognitif dapat dikatakan sebagai kunci dari perkembangan yang bersifat non-fisik. Perkembangan kognitif pada anak usia dasar tidak bisa disamakan dengan perkembangan kognitif pada anak remaja. Pada umumnya, perkembangan kognitif pada anak usia dasar memiliki hambatan dalam hal-hal yang bersifat konkret dan bersifat nyata. Itu kita masuk pada metode penelitian. Di sini saya menggunakan metode kualitatif, yaitu metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alami, di mana peneliti adalah suatu peneliti yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data, informasi, dan berbagai macam data-data lainnya yang ada di perpustakaan. Sumber data yang digunakan adalah seperti artikel, jurnal, paper, buku, dan karya ilmiah yang bersifat relevan dengan objek kajian pada penelitian. Baik, setelah itu kita masuk pada hasil jurnal yang sudah saya buat, yaitu perkembangan kognitif di sini berkaitan dengan perkembangan otak. Perkembangan otak yaitu perkembangan yang menyangkut ukuran volume dan fungsi otak, kecepatan perkembangan otak, dan berpengaruh terhadap perkembangan kognitif manusia.
Perkembangan otak akan memengaruhi fungsi otak untuk berpikir, mengetahui, memahami, menganalisis, memintesis, menalar, dan beraktivitas dalam bertindak. Perkembangan otak di sini dibagi menjadi dua, yaitu otak kanan dan otak kiri. Sedangkan otak kiri yaitu meliputi kemampuan berpikir rasional, ilmiah, logis, dan analitik. Sedangkan otak kanan itu meliputi kemampuan berpikir holistik, non-linier, non-verbal, dan imajinasi dan kreativitas. Pada fase usia dasar, perkembangan kognitif memiliki tingkatan yang berbeda-beda, mulai dari 7 tahun sampai 12 tahun. Pada fase ini, perkembangan kognitif anak berada dalam dua fase. Yang pertama yaitu fase operasional konkret adalah fase ketika anak berusia 7 sampai 11 tahun dan yang kedua yaitu fase operasional formal kognitif, di mana ketika anak sudah berusia 11 sampai 12 tahun ke atas, perkembangan kognitif setiap individu berbeda-beda. Ada yang cepat dan ada yang lambat dalam berpikir. Perbedaan tersebut dapat terjadi karena ada beberapa faktor, yaitu seperti kekurangan gizi. Kekurangan gizi juga berpengaruh pada perkembangan kognitif anak dan juga dipengaruhi oleh faktor genetik atau pendidikan dalam lingkungan. Perkembangan kognitif di sini merupakan salah satu aspek terpenting untuk menjadi pedoman dalam proses pendidikan, yaitu salah satunya aspek ranah kognitif. Ranah kognitif di sini berkaitan dan bertujuan belajar yang berinteraksi pada kemampuan berpikir dalam pendidikan yang dikenal dalam istilah taksonomi Bloom. Dan di sini saya akan masuk pada perkembangan kognitif anak usia 7 sampai 12 tahun dan cara mengimplementasikan dalam pembelajaran dan mengajarnya. Usia 7 sampai 12 tahun merupakan usia ketika anak sudah memasuki masa sekolah. Bagaimana menurut teori Piaget? Pemikiran anak usia sekolah dasar disebut pemikiran operasional konkret. Makna operasional konkret itu sendiri menurut Piaget yaitu kondisi di mana anak-anak dapat memfungsikan akalnya untuk berpikir logis terhadap sesuatu yang bersifat konkret dan nyata. Pada tahapan ini, pemikiran logis menggantikan pemikiran induktif.
ini, kemampuan kognitif anak mengalami perkembangan yang sangat pesat. Belum dalam keadaan normal. Kemampuan usia sekolah dasar berkembang secara bertahap. Pada masa sebelumnya, kemampuan berpikir anak masih bersifat imajinatif, subjektif, dan egoistik. Sedangkan ketika anak memasuki masa sekolah, daya pikir anak akan berkembang secara perlahan ke arah berpikir konkret dan egoistrik. Juga berkurang ketika memandang suatu di hadapannya. Anak mulai memfungsikan akalnya untuk berpikir secara rasional dan objektif, serta dapat memecahkan masalah-masalah yang ada di sekitarnya secara logis. Pada tahap operasional konkret, anak memiliki pemahaman yang lebih dari pada masa pra-rasional 2-7 tahun mengenai konsep spasial, sebab akibatnya pengelompokan atau penalaran, induktif dan deduktif, konservasi atau konsep angka atau matematika. Adapun pengertian mengenai konsep-konsep tersebut yaitu: pertama, konsep sebab akibat adalah suatu kemampuan kognitif seorang anak dalam mengetahui proses terjadinya suatu perubahan dari suatu objek yang dilihat. Misalnya, anak bisa mengetahui bahwa ketika suatu wadah atau botol semakin diisi air, maka akan semakin berat. Anak dapat menarik kesimpulan bahwa penyebab bertambahnya berat dikarenakan botol tersebut sudah terisi air, dan juga anak juga bisa berpikir bahwa setiap air memiliki berat. Dari kedua konsep itu terjadi pengelompokan, yaitu kemampuan kognitif seorang anak dalam mengelola suatu objek yang memiliki kesamaan atau perbedaan jenis, yaitu bisa jenis warna, jenis beratnya, dan jenis ukuran. Kemampuan kognitif anak usia prasekolah pada tahap operasional konkret mengenai pengelompokan meliputi berbagai kemampuan yang relevan atau canggih terhadap peningkatan antara kanak-kanak awal menengah dalam kemampuan untuk menyusun stimulasi suatu objek berdasarkan dimensial kuantitatif seperti panjang, warna, berat badan, dan sebagainya. Dari artikel yang sudah saya buat dan saya jelaskan, di sini saya dapat menyimpulkan bahwa perkembangan kognitif itu anak usia dasar merupakan salah satu aspek penting yang harus dipahami dalam proses pendidikan, khususnya kegiatan belajar dan mengajar. Kemampuan kognitif anak usia dasar
berbeda-beda di setiap tingkatan. Perkembangan kognitif anak terbagi menjadi teori Piaget pada anak usia dasar. Perkembangan kognitif anak terbagi menjadi dua, yaitu pertama ada fase operasional konkret anak usia 7-11 tahun. Sedangkan fase yang kedua yaitu fase di mana anak sudah bisa berpikir logis, rasionalisme, ilmiah, dan objektif. Atas penjelasan dari artikel yang sudah saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.